Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Pak Emil Dardak, kalau kita lihat tadi kan ada betul-betul Jawa Timur berkomitmen untuk kemudian turun langsung untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat jika kemudian di sana ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bagaimana ya kemudian menjawab narasi liar masyarakat begitu ya, publik warga yang menganggap bahwa jangan-jangan ini masih terus terjadi aksi premanisme karena pemerintahnya takut dengan ormas. Pak Emil. Ya oke, ada dua hal aja ini cepat saya. Pertama, bahwa pemerintah tidak takut dengan ormas. Dan ormas juga hubungannya pemerintah, bukan ormas harus takut dengan pemerintah, tapi ormas harus patuh pada hukum. Dan pemerintah adalah bagian dari sistem itu, dan aparat penegak hukum adalah bagian dari sistem itu. Jadi hubungan kita bukan saling takut atau dia takut saya takut dia, tapi kita harus hormat pada hukum. Kira-kira begitu. Jadi pemerintah juga tidak boleh tinggal diam. Tapi poin kedua ada yang penting saya kasih ilustrasi, bahwa ini adalah oknum. Ya. Yes. Kalau pelaku usahanya tidak salah, maka pemerintah tidak boleh lepas tangan, dan bisa dilakukan juga dengan komunikasi, karena komunikasi bisa meluruskan segala hal yang bisa sifatnya miskomunikasi. Tetapi yang tidak kalah penting, ada bedanya juga loh, adalah ormas tapi ada juga masyarakat. Masyarakat itu misalnya mereka yang komplain ini adalah justru perwakilan masyarakat. Masyarakat yang geruduk sesuatu karena mereka concern, jalannya rusak karena dilewati truknya misalnya, atau ada pencemaran atau apa. Nah, ini harus dibedakan, begitu ya. Yang saya katakan tidak bisa main tekan tombol begitu saja selesai semua masalah. Pokoknya nurut ini, kita juga harus memberi ruang dan waktu untuk membuktikan apakah asumsi bahwa pelaku usaha ini salah itu valid atau tidak, misalnya. Jadi ini karena kita penting hadir, ini sudah kita lakukan dalam menjembatani industrial relation atau hubungan industrial dalam konteks misalnya serikat pekerja dengan pemberi kerja misalnya, dan juga masyarakat. Jadi ada bedanya, ada ormas. Nah kalau ormas kita juga punya datanya dan kita ada komunikasi dengan pengurus ormasnya, tapi ada juga masyarakat. Nah masyarakat ini mereka biasanya menunjuk perwakilan dan menyampaikan aspirasi. Jadi ini jenis-jenisnya dan ada konteksnya masing-masing, tapi tetap ujungnya satu, bahwa kalau pelaku usahanya tidak salah, maka mereka tidak boleh kemudian menjadi korban dari tindakan-tindakan yang ekstrajudisial istilahnya, kira-kira begitu kalau terminologinya pas ya. Tetapi dan pemerintah tidak boleh lepas tangan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan main hakim sendiri, dilaporkan saja karena pemerintah akan turun tangan mengatasi hal ini. Terima kasih banyak Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Pak Emil. Tadi disampaikan Pak Arianto, pemerintah nggak takut kok oknumnya ormas tersebut yang harus taat hukum. Tapi kalau kita lihat, apalagi para penguasa lokal ini kan susah juga ya Pak. Iya, ini kan satu ya, kejadian itu kan mekanisme interaksi ya, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan masyarakat ya. Itulah yang terjadi. Betul kata Pak Emil tadi, tidak takut, tetapi tidak menindak gitu kan. Hanya tidak menindak dengan tegas atas pelanggaran yang terjadi gitu kan. Maksudnya nggak mau dibilang itu takut, tapi masyarakat itu terjadi, misalkan tadi ya, ini ormas sudah kayak gitu, kan tadi Pak tadi kan bilang secara teoritis ormas itu nggak boleh begini-begini kan, itu berarti sudah melanggar kan, tapi dengan pelanggaran yang ada itu kan terus nggak diapa-apain, nggak ditegur ke ormasnya, itu termasuk pembiaran itu. Jadi wajar dong masyarakatnya punya pikiran seperti tadi. Salah satu masyarakat bermartabat akhirnya begitu kan gitu, masyarakat kan cuma menilai saja kan. Kayak gitu, dan dia dengan pengetahuan yang terbatas ya dia akan mengatakan kalau nggak ditindak berarti takut kan gitu. Kan hanya bebas berbicara kan gitu. Atau jangan-jangannya jangan-jangan polisinya juga di sana yang juga kalau saya begini, kalau pembiaran ya, suatu kejadian gangguan kamtipmas kalau terulang-ulang terus gitu ya, itu pasti ada pembiaran oleh aparat yang ada di situ. Nah, pembiaran itu ada banyak gradasinya. Satu, dibiarkan karena aparatnya tidak tahu. Kalau sampai dia tidak tahu ada kasus-kasus yang mencolok di wilayah itu, namanya dia daya intelijennya lemah. Itu pejabat yang kayak gitu tuh berarti dia deteksinya nggak ada lah gitu. Nah itu ya. Yang kedua, sudah takut tahu gitu tapi dia malas untuk menindak gitu. Ada dorongan, ya? Ada juga karena dia kan nggak mau capek-capek gitu. Ada tapi tidak semuanya gitu. Saya hanya membedakan antara itu. Nah gradasinya ada juga yang takut ambil risiko. Dan yang keempat, yang paling parah ini, dia kolusi dengan pelanggaran itu. Itu terjadi ada, walaupun namanya persentasenya kecil. Jadi kalau itu tidak dibiarkan, itu pasti beda. Itu dia, kalau kemudian tidak dibiarkan ya, karena kalau melihat tadi faktor terakhir kolusi dengan para preman ini kan yang
membuat kemudian aksi premanisme terjadi, mereka berasa punya backing. Karena kalau kita lihat dampak ya pemirsa ya, dampak aksi premanisme kami hadirkan untuk ada di layar kaca. Karena dampaknya tidak hanya kemudian meresahkan warga saja secara minor begitu ya, tapi dampaknya luas. Aktivitas ormas nakal yang kemudian menghambat investasi, belum lagi membuat masyarakat resah dan juga menyebabkan ekonomi di Indonesia melambat. Bahkan kalau kita lihat secara lebih besar lagi, menggerogoti tatanan sosial dan ekonomi di Indonesia hingga aksi oknum ormas yang anarkis mengganggu ketertiban umum. Prof. Soeb? Ya, betul Mbak. Jadi kalau kita bicara oknum premanisme ini memang sangat mengganggu ya. Saya berdasar dari teori sosiologi, ada namanya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini memberikan penekanan bahwa individu yang berkumpul di dalam itu karena ada karakteristik yang sama, nilai-nilai yang sama, identitas yang sama, dan kepentingan yang sama. Nah, kalau kita bicara masyarakat lokal ini, ya preman-preman lokal itu memang selalu ada, selalu muncul karena dianggap bahwa dia menguasai wilayah. Ketika ada orang yang mau masuk di wilayah saya, itu harus pamit dengan saya, ya, karena merasa bahwa saya menguasai wilayah ini dan saya bisa barangkali mengatakan saya lahir di sini dan besar di sini. Makanya saya harus menguasai wilayah ini dan siapapun yang masuk di kawasan saya akan betul-betul harus tahu dan mengetahui kawasan ini. Menguasai ya, ya. Jadi saya penguasanya di sini, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini yang dibiarkan terus-menerus, maka secara karakteristik masyarakat kita di tingkat lokal itu akan betul-betul muncul karena merasa bahwa ini dibiarkan. Ya, saya setuju dengan Pak Jenderal tadi bahwa kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, tidak diantisipasi dari awal, karena kalau misalnya ada investasi mau masuk, itu harusnya memang di intelijen itu sudah harus berjalan harusnya. Bahwa kawasan ini bagaimana supaya aman dari gangguan-gangguan keamanan. Ya, keamanan termasuk masyarakat lokal misalnya yang merasa tadi itu bahwa penguasa lokal dan merasa menjadi preman di wilayah itu, tanda petik ya. Nah, kalau kita bicara dalam kepentingan, ya saya kira memang kalau kita bicara kepentingan ekonomi, ya mungkin bisa, ya karena ekonomi sehingga dia muncul sebagai preman, atau mungkin dia muncul sebagai preman karena tidak dilibatkan dalam kawasan yang dibangun tersebut. Nah, itu bisa terjadi. Itu kan faktor yang paling besar sebenarnya. Paling besar ya. Nah, karena merasa tidak dilibatkan, maka dia mengganggu. Ya, mengganggu bagaimana caranya dia masuk. Nah, makanya kalau perlu pemerintah ini harus ada mekanisme tersendiri dalam hal ini supaya masyarakat lokal ini merasa dilibatkan. Ya, merasa dia mengetahui bahwa kawasannya ini ada pembangunan misalnya gitu. Tapi nampaknya tidak hanya dari pemerintah saja yang harus bertindak kan. Bagaimana kemudian tadi ini disampaikan oleh Pak Arianto, jangan ada kemudian pembiaran termasuk juga dari para pengusaha, Pak Sarman. Pak Sarman. Ya. Halo. Iya, Pak Sarman. Halo. Kami sudah dengar Pak Sarman. Sudah, silakan Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat memang yang sampaikan oleh Pak Emil tadi itu memang kasus per kasus ya. Tapi kalau memang betul-betul ada kesalahan pada pengusaha-pengusaha, ya tentu itu pengusaha juga harus tegur. Tapi yang kalau kita lihat memang kejadian-kejadian yang ada di kawasan-kawasan industri adalah kadang-kadang kan mereka tuh demo. Setelah demo menuntut sesuatu, katakanlah ingin mensuplai cateringnya lah, ingin mensuplai bahan bangunan lah, dan segala macam. Saya rasa pengusaha-pengusaha itu kalau melakukan pendekatan dengan cara-cara yang profesional, saya rasa juga akan diterima, bukan dengan cara ancaman dan tekanan dalam hal ini. Makanya mungkin bahwa pembinaan-pembinaan yang dilakukan kepada oknum-oknum ormas ini bukan hanya semata-mata pembinaan-pembinaan dalam arti kata dikumpulkan, dikasih wawasan, tapi bagaimana juga mereka diarahkan menjadi entrepreneurship gitu loh. Jadi kalau katakanlah satu kawasan mereka ingin masuk berpartisipasi dalam pengembangan pabrik itu, mereka juga harus memiliki suatu kualitas yang profesional. Di bidang catering misalnya, mereka harus memiliki badan usaha. Mensuplai pasir misalnya, mereka punya perusahaan. Jadi kalau kita lihat adalah dengan cara-cara menekan ancaman baru mendapatkan suatu peluang-peluang usaha. Nah, ini kan cara-cara yang tidak baik dan ini terus terang tidak happy pengusaha-pengusaha dalam hal ini. Nah, itu menurut saya itu momentum-momentum hari ini yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Bagaimana ini supaya bisa diberantas. Itu satu. Yang kedua, saya rasa memang praktek-praktek daripada premanisme ini juga bukan hanya terjadi di kalangan industri. Ya, kita lihat juga di pedagang kaki lima yang sehari-hari kita lihat di pasar-pasar tradisional itu, mereka itu ada preman kutip loh.
untungnya cuma seberapa, tapi mereka dikutip, tapi tidak ada juga yang katakanlah yang mengawasi itu gitu. Jadi makanya memang peran daripada Badan Kesbangpol masing-masing daerah ini sampai ke tingkat kecamatan ini harus proaktif melakukan pengawasan di tingkat lapangan, terutama kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan ekonomi yang memang selama ini juga tanda kutip ya sangat terganggu dengan kehadiran ormas-ormas yang menggerogoti daripada pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar-sekitar tersebut gitu. Ya baik Pak Sarman, nampaknya kita harus bahu-membahu ya untuk memberantas aksi premanisme yang terjadi ini. Terima kasih banyak Pak Sarman atas waktu bersama kami. Pak Arianto terima kasih, Prof. juga terima kasih banyak.